Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, di video ini kita akan membahas mengenai fungsi logika. Baik, sekarang kita membahas pengertian dari fungsi logika, merupakan fungsi bersyarat atau fungsi yang memungkinkan kita menguji persyaratan dalam sel. Fungsi bersyarat ini adalah suatu kondisi atau if yang hasilnya bergantung pada benar atau salah pengujian. Fungsi logika memerlukan operator pembandingan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, fungsi logika itu dilambangkan dengan jika, tapi kalau dalam spreadsheet menggunakan sama dengan if. Ini adalah tabel operator pembandingan. Nah, di sini ada sama dengan, ada lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan paling bawah itu ada tidak sama dengan. Ini adalah bentuk persamaan dari if atau rumusnya sama dengan if. Kemudian ada logika tes, titik koma, perintah jika benar, titik koma, perintah jika salah, kurung tutup. Nah, inilah rumusnya. Artinya, jika ekspresi logika tes bernilai benar atau memenuhi prasyarat, maka perintah pada perintah yang benar akan ditampilkan. Sebaliknya, jika salah, maka perintah yang salah akan dilaksanakan atau ditampilkan. Kemudian ada macam-macam dari fungsi if, diantaranya yang pertama ada fungsi if ganda. Nah, di sini dalam fungsi if ganda ini pembandingnya ada 3. Jika if-nya ada 2, maka kurung bukanya 2 kali dan kurung tutupnya juga 2 kali. Ini untuk rumusnya sama dengan if logika tes 1, perintah benar 1, kemudian ada if yang kedua, ada logika tes 2, perintah benar 2, baru yang terakhir perintah yang salah. Begitu maksudnya. Nah, sini if-nya ada 2. Artinya, jika logika tes yang pertama bernilai benar atau memenuhi persyaratan, maka perintah pada perintah yang benar 1 akan ditampilkan. Jika ekspresi logika tes 2 bernilai benar atau memenuhi persyaratan, maka perintah pada perintah yang 2 akan ditampilkan. Sebaliknya, jika tidak ada yang memenuhi persyaratan logika tes 1 dan 2, maka perintah pada perintah yang salah yang akan ditampilkan. Fungsi if yang lainnya adalah fungsi logika AND. Nah, di sini digunakan untuk membandingkan 2 buah data atau lebih. Jika 2 data tersebut memenuhi syarat, maka dikatakan benar. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka dikatakan salah. Nah, ini untuk rumusnya if pakai AND, logikal 1, kemudian ada logikal yang kedua, titik koma, baru nilai jika benar, titik koma, nilai jika salah. Baru kurung tutupnya di sini ada 2. Kemudian ada fungsi logika OR, digunakan untuk membandingkan 2 buah data atau lebih jika bernilai benar true, jika salah satu kondisi terpenuhi, atau salah satu argumen bernilai true dan bernilai salah jika semua bernilai false. Berikut ini rumusnya sama dengan rumusnya AND, hanya bedanya di bagian depan ini pakai OR dan yang atas tadi pakai AND. Selebihnya sama. Berikut ini contoh penggunaan fungsi if, yaitu yang pertama kita membuat tabel dulu seperti ini. Ada nilai, absen, kelulusan, predikat, hasil, dan cara. Nah, ini ada nama-namanya juga. Dibuat dulu seperti tabel, kemudian kita buat kriteria. Yang pertama itu ada kelulusan. Dikatakan lulus jika nilainya lebih dari 70 dan selain itu maka remedi. Kemudian untuk predikat, jika nilai akhir sama dengan atau lebih besar 80 maka baik, jika antara 70 sampai 79 maka cukup, selain itu maka kurang. Kemudian ada hasil, kriterianya jika nilai lebih dari 70 dan absennya A maka naik kelas, jika tidak maka tidak naik kelas. Kemudian untuk saran, jika nilai lebih dari 80 dan atau absennya 8, maka pertahankan. Jika tidak, maka tinggalkan. Untuk 3 dan 4 nanti kita pakai fungsi yang if and aja ya.
Nah, untuk mengisi tabel yang kosong tadi, kita gunakan fungsi if sesuai dengan kriteria sudah ditentukan. Maka untuk fungsinya, mari simak video setelah ini. Seperti yang Ibu katakan, kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu di Excel. Kemudian kita bisa edit untuk masukkan rumusnya menggunakan sama dengan if. Setelah itu kurung buka, kita klik B4 atau bisa kita tulis manual, ketik manual B4. Kemudian kita tambahkan tanda lebih dari sama dengan. Oke, kemudian kita tulis 70 di sini. Kemudian titik koma, terus kita masukkan tanda petik untuk membuat logikanya. Lulus dalam tanda petik ya, karena dia karakter, titik koma, kemudian tanda petik lagi, kita tulis remedi, terus kemudian tanda petik. Setelah itu kita kasih kurung tutup, kemudian centang. Habis itu biasa kita tekan, kemudian nanti klik isi, kemudian tarik ke bawah. Selanjutnya, fungsi yang kedua untuk mengisi tabel predikat yaitu menggunakan sama dengan if. Nanti ada 3 kriteria di sini, jadi ada 2 if. Kita klik dulu sama dengan if, kemudian pilih B4 atau ketik B4. Kita buat lebih dari sama dengan 80. Kemudian titik koma, kita masukkan logikalnya pakai tanda petik baik, tanda petik lagi titik koma. Kemudian kita masukkan lagi if yang kedua, kemudian buka kurung, kita klik B4 juga. Kemudian setelah itu kita buat lebih dari sama dengan 80. Maaf, lebih dari sama dengan 70. Titik koma dalam tanda petik cukup. Kemudian titik koma. Setelah itu baru logika yang ketiga yaitu kurang. Kemudian bisa kita kasih kurung tutup 2 di belakang. Kemudian kita oke ya, kita centang seperti biasa. Kita klik isi, kemudian tarik ke bawah. Untuk tabel hasil, kita gunakan fungsi if yang n. Jadi kita masukkan dulu yang if sama dengan if, kemudian buka kurung. Kita masukkan fungsi n-nya, AND, kemudian buka kurung lagi, kita bisa klik yang B4, kemudian dibuat lebih dari sama dengan, kita isi 70, kemudian titik koma, kita buat logical testnya pakai tanda petik ya. Nanti ini titik koma, masukkan C4 sama dengan B atau A, bisa kita pakai A saja, kemudian tanda petik jangan lupa. Kemudian setelah itu kita kasih kurung tutup, titik koma, kita masukkan logikalnya, titik harus ada tanda petiknya, naik kelas, tanda petik juga, titik koma, tidak naik kelas, false-nya. Nah, jadi untuk yang persyaratan yang benar naik kelas, sedangkan yang untuk false-nya tidak naik kelas. Seperti itu, kita tarik ke bawah juga.
Baik, sekarang kita mengisi untuk yang tabel saran. Kita menggunakan fungsi yang sama pada yang kolom hasil. Setelah itu kita masukkan sama dengan if, kemudian pakai AND, buka kurung, kita masukkan yang D4, kemudian titik koma. Kita buat lebih dari sama dengan 80, kemudian baru titik koma, kita klik C4 ini sama dengan dalam tanda petik A, kemudian kurung tutup, titik koma, kemudian dalam tanda petik kita buat logikalnya, yaitu pertahankan, kemudian kita kasih titik koma lagi setelah pertahankan ini, kemudian yang kedua logikalnya tingkatkan. Jangan lupa untuk memberikan tanda petik ya ketika menuliskan karakter, karena nanti hasilnya bakalan error. Kalau sudah kita isi, tarik ke bawah. Nah, nanti akan keluar hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu siswa ibu dalam proses pengerjaan tugas praktikumnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.